Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Kanema dengan NIM 2006510110. Di sini saya akan menjelaskan tentang professional development. Yang pertama yaitu tentang pengembangan profesional untuk intervensi anak usia dini. Elemen dasar dari pendekatan adalah penggambaran 3 rentang usia untuk anak-anak yang diajar dalam PAUD. Nah, apa saja sih 3 rentang usia tersebut? Yang pertama ada bayi dan balita, yaitu dari lahir sampai 2 tahun. Kemudian ada prasekolah, yaitu dari usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada primer, yaitu dari TK sampai kelas 3. Kemudian spesialis tersebut mendukung gagasan bahwa personel harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang paling tepat untuk mempromosikan pembelajaran dan perkembangan pada anak-anak yang sangat muda, yaitu lahir sampai usia 5 tahun, atau anak-anak yang memasuki tahun-tahun awal pendidikan mereka, seperti dari usia 5 sampai 8 tahun. Kemudian rekomendasi bahwa semua negara bagian mendukung rentang usia yang sesuai untuk sertifikasi ini. Dimaksudkan yaitu tidak hanya untuk meningkatkan timbal balik antara negara bagian, tetapi juga untuk membuat sertifikat yang seragam dan khas yang akan membahas tentang keterampilan dan pengetahuan seputar penilaian, kurikulum, dan strategi pengajaran yang diperlukan untuk mendukung kaum muda. Selanjutnya yaitu model sertifikasi pendidikan luar biasa anak usia dini. Di dalam beberapa negara bagian memiliki sertifikasi di ECSE dan yang lain. DECSE dan yang lain memiliki dukungan di ECSE. Negara-negara dengan sertifikasi PAUD telah mengadopsi seperangkat persyaratan yang diatur untuk mempersiapkan guru untuk bekerja secara khusus dengan anak-anak kecil yang memiliki cacat atau keterlambatan perkembangan. Kemudian intervensi anak usia dini. Pengesahan adalah tambahan untuk sebuah program dan biasanya melibatkan kursus tambahan dan praktek mengajar. Kemudian sertifikasi ECE dan ECSE campuran idealnya adalah program yang mempersiapkan guru untuk bekerja dengan anak-anak yang biasanya berkembang juga sebagai penyandang disabilitas dan mengenai berbagai kemampuan anak sepanjang kursus bersama dan pengalaman lapangan. Seorang guru dengan sertifikasi campuran mungkin guru utama atau rekan guru dalam program perawatan dan pendidikan dini inklusif atau juga berfungsi sebagai konsultan untuk sejumlah program yang mengikut sertakan anak-anak penyandang disabilitas. Wawancara dengan Direktur Negara Bagian Layanan PAUD mengidentifikasikan 3 tema di balik pengembangan sertifikat campuran. Kemudian ada pengembangan profesional untuk intervensi anak usia dini. Nah, isi dari program persiapan adalah cara lain di mana asosiasi nasional bekerja menuju konsensus dan pendekatan bersama untuk akreditasi program persiapan perguruan tinggi dan universitas. Standar NAEYC untuk pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Standar berbagi fokus pada yang pertama itu mempromosikan pembelajaran anak. Kemudian menghubungkan penilaian anak dengan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu pengembangan profesional. Kemudian ada program anak usia dini inklusif. Departemen Pendidikan Amerika Serikat melaporkan pada tahun 2009 bahwa setengah dari anak-anak usia prasekolah terdaftar baik penuh
waktu atau paruh waktu dalam pengaturan anak usia dini, yaitu ada dari laporan tahunan USDE 28 kepada Kongres 2009. Kemudian ada intervensi anak usia dini, ada definisi inklusi anak usia dini dari pernyataan posisi bersama DEC atau NAEYC tentang inklusi. Inklusi anak usia dini mewujudkan nilai-nilai kebijakan dan praktik yang mendukung hak setiap bayi dan anak kecil dan keluarganya, selepas dari kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan konteks sebagai anggota penuh keluarga, masyarakat, dan masyarakat. Ciri khas inklusi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi program dan layanan anak usia dini berkualitas tinggi adalah akses, partisipasi, dan dukungan. Munculnya PRAKA atau Gerakan Prasekolah Universal dalam dekade terakhir juga telah meningkatkan peluang untuk inklusi dengan anak IEP, penyediaan lingkungan yang lebih normal atau alami untuk anak-anak penyandang cacat. Laporan tahun 2009 tentang The State of Preschool di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 30% anak-anak menghadiri program prasekolah yang didanai negara pada usia 4 tahun, termasuk mereka yang menerima pendidikan khusus. Ketika Head Start ditambahkan, pendaftaran dalam program publik hampir 40% pada usia 4 tahun. Banyak negara bagian dan distrik lokal mereka memasukkan anak-anak dengan IEP di kelas PRAKA. Mereka menggunakan metode di mana tim guru PAUD dan PAUD mengajar, atau di mana seorang guru PAUD mengawasi pelaksanaan IEP dengan berkonsultasi dengan guru PAUD yang merupakan guru utama untuk di kelas. Ini adalah perubahan drastis dari penggunaan kelas PAUD mandiri di sekolah lingkungan yang awalnya diizinkan pada tahun 1988. Penelitian baru-baru ini berfokus pada mengidentifikasikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberhasilan inklusi anak-anak penyandang disabilitas dalam program prasekolah. Kemudian komunitas yang dirancang untuk anak-anak yang sedang berkembang atau anak-anak yang beresiko karena kemiskinan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.